Oke, dimulai presentasi yang sudah ada. Ini Chandra. Oke, Chandra Iya, silakan. oke. Ini Josephine Suara saya baru terdengar ya? muncul. Ya, oke, nanti Chandra dulu. Oke, silakan Chandra. Oke, baik. Izin share screen-nya. Oke, silakan. Oke, selamat sore kepada Prof. Gunardi dan juga Josephine. Mungkin teman-teman belum banyak yang join di sini. Oke, mungkin saya akan coba menjelaskan untuk minggu ketiga ini tulisnya bagaimana. Ini saya masih mengangkat topik yang sama, yaitu prediksi terhadap IPM di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, terhadap beberapa variabel prediktor yang lainnya. Yang mana itu merupakan variabel ekonomi. Yang saya ambil di sini adalah saya ambil adalah pengeluaran per kapita per bulan, kemudian persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan juga saya tambahkan satu prediktor lagi, jumlah penduduk. Jadi yang minggu lalu ada 3 prediktor, minggu ini saya tambahkan satu prediktor. Dan karena di materi minggu sebelumnya ada pembahasan terkait prediksi, jadi di sini berbeda dari minggu sebelumnya. Jadi di minggu ini saya membagi data jadi data in sample dan data out sample. Yang di sini saya sebut sebagai data train dan juga data test. Kebetulan untuk di overleaf-nya sendiri itu belum sempat saya masukkan kesimpulan dan pembahasan karena tadi saya terlalu asik untuk improve model ya, karena kemarin diminta untuk mencoba apakah bisa membuat R-square-nya jadi 80% gitu. Dan ya alhamdulillah sudah bisa jadi 80%, tapi ada beberapa hal yang saya lupa nanti. Jadi datanya sama, data terkait IPM dan beberapa data lainnya. Mungkin terkait eksplorasi datanya seperti ini. Ini adalah matrix scatter plot-nya, IPM, dan juga variabel lainnya. Nah, ini untuk variabel jumlah penduduk sebenarnya tidak kelihatan hubungannya, entah linear atau apa, itu tidak kelihatan. Walaupun untuk variabelnya masih terlihat ada garisnya. Di sini seperti kurva gitu. TPT tidak terlihat, pengeluaran per kapita per bulan cukup terlihat. Untuk sebaran data dari IPM ini positif skewed ya, dan juga untuk pengeluaran per kapita juga sangat positif skewed, dan juga mungkin beberapa variabel lainnya positif skewed. Tapi di sini yang paling kelihatan positif skewed itu adalah pengeluaran per kapita per bulan dan juga jumlah penduduk. Jadi sebenarnya mungkin bisa dicoba dengan pendekatan logaritma untuk membenahi skewness ini. Mungkin diulang kembali karena datanya diubah jadi data train dan juga data test. Jadi saya coba masukkan kembali regresi biasa OLS. Didapatkan R-square 0,746 dengan koefisien sebagai berikut. Ini tingkat pengangguran terbuka semakin tinggi, justru IPM semakin rendah, itu sudah sama. Persentase penduduk miskin semakin tinggi, IPM semakin rendah juga sama. Jumlah penduduk semakin tinggi, justru IPM semakin rendah. Ini saya belum bisa melihat secara kontekstual, walaupun dan ya saya sebenarnya baru terpikir bahwa variabel jumlah penduduk ini cukup bias untuk dijadikan prediktor. Jadi mending malah kepadatan penduduk daripada jumlah penduduknya, karena belum tentu jumlah penduduk yang tinggi itu mengindikasikan padatnya penduduk begitu. Untuk R-square 0,74, adjustednya 0,744. Ini untuk data trainnya. Kita cek multiple-nya, tidak terdapat multiple pada variabel-variabel, dan kita ambil metriknya pada data test. Di data test, R-square 0,71 dan adjusted R-square 0,70. Jadi lebih kecil daripada data trainnya. Tadi 0,74 jadi 0,71. Kemudian saya ikut prosedur yang ada di buku. Itu
Pertama kita data scaling terlebih dahulu, kita standarisasi datanya. Setelah distandarisasi pada variabel prediktornya, ternyata modelnya masih sama. Jadi R-square-nya tetap 0,74, adjusted R-square-nya juga 0,74. Di data testnya sedikit berbeda, yaitu 0,70 dan 0,69. Tapi secara keseluruhan keduanya hampir sama terkait standarisasi pada data. Kemudian transformasi logaritma, di sini saya melihat skewness dari datanya yang dan didapatkan. Saya coba yang saya beri log itu adalah yang pengeluaran per kapita dan juga jumlah penduduk, karena melihat dari skewness datanya, dan memang R-square-nya naik dari 0,74 menjadi 0,772 dan adjustednya 0,77. Untuk koefisiennya masih sama, jadi saya rasa ini masih lumayan masuk akal sesuai dengan nilai. Untuk data tesnya R-square-nya 0,72 dan adjusted R-square-nya 0,718. Jadi pada data tes yang saya temui memang selalu lebih kecil dari yang di data train. Jadi terdapat improvement atau perbaikan selama pembentukan model dari yang OLS biasa, linear biasa, ketika saya ubah menjadi OLS yang saya berikan log transformasi logaritma pada beberapa variabel prediktor. Kemudian saya coba tambahkan quadratic dan juga polinom pada datanya. Ini saya coba sampai kuadrat kedua, sampai polinom ke derajat 2, karena apabila polinom derajat 3 dan seterusnya justru performanya malah makin buruk. Jadi saya berhenti di derajat 2 saja. Dan R-square-nya menjadi 0,774 dan adjusted R-square-nya 0,771, yang mana sebelumnya 0,772. Jadi peningkatannya tidak terlalu signifikan, tapi tetap meningkat. Dan di sini dapat terlihat bahwa semua variabel ini tidak signifikan dari uji T-nya. Apabila dilihat pada data tes, R-square 0,73 sama 0,724. Karena di sini tidak signifikan, jadi saya coba hapus variabel satu persatu. Dan ini jadi yang signifikan hanya logaritma dari pengeluaran per kapita per bulan dikuadratkan, TPT dikuadratkan, persentase penduduk miskin dikuadratkan, jumlah penduduk, logaritma dari jumlah penduduk dikuadratkan. Hasilnya justru malah turun sedikit dari yang sebelumnya. Namun apabila dibandingkan dengan AIC dan BIC-nya lebih kecil dari yang sebelumnya. Kalau kita melihat di data tes itu turun juga, tapi turunnya tidak terlalu signifikan. Jadi yang saya simpulkan di sini adalah menghapus variabel prediktor yang tidak signifikan tidak terlalu mengubah performa model regresinya. Nah, jadi memang mungkin yang cukup mempengaruhi memang dikuasai oleh 4 model ini, didominasi oleh 4 prediktor ini. Kemudian saya coba regresi dengan interaksi. Ini saya coba interaksinya pada ini masih coba-coba. Jadi yang pengeluaran per kapita per bulan dikalikan dengan persentase penduduk miskin, karena saya rasa kedua hal ini cukup bersambungan, meskipun saya belum mendapat literaturnya mana yang mengatakan bahwa kedua hal ini sangat erat hubungannya dan mungkin terjadi interaksi. Kemudian tingkat pengangguran terbuka juga bersamaan dengan penduduk miskin saya interaksikan. A-square-nya naik 0,003 dan adjusted R-square-nya naik 0,002. Untuk di data tesnya juga naik tapi sangat sedikit naik ya. Jadi improve-nya tidak terlalu banyak. Dan di sini dapat terlihat bahwa semua variabelnya signifikan dengan interpretasinya yang pengeluaran per kapita semakin tinggi. Jadi semakin tinggi pengeluaran justru IPM semakin sedikitnya. Saya rasa itu tidak kurang sesuai, karena semakin banyak pengeluaran justru membuat daya konsumsi masyarakat semakin naik. Itu seharusnya menandakan masyarakat semakin sejahtera, tapi di sini masih positif. Jadi maaf ini sudah sesuai. Jadi semakin tinggi pengeluaran semakin tinggi daya beli masyarakat, daya konsumsi masyarakat, dan semakin tinggi IPM-nya. Maaf, ini sudah sesuai harusnya. Untuk persentase penduduk miskin, di sini masih positif. Padahal seharusnya menurut saya harusnya negatif, karena semakin banyak penduduk miskin justru IPM-nya semakin sedikit. Untuk interaksinya saya belum begitu paham bagaimana cara interpretasi dari interaksi. Jadi saya masih belum bisa memvalidasi koefisien ini. Untuk tingkat pengangguran terbuka negatif, jadi sudah sesuai. Jumlah penduduk negatif saya juga belum terlalu paham dari
konteks sebenarnya bagaimana. Untuk tingkat pengangguran terbuka dan interaksi dengan PPM itu positif karena kebetulan keduanya sifatnya negatif berhubungan sama IPM, jadi seharusnya ini tidak sesuai seharusnya. Nah kemudian dari sini karena skornya saya rasa masih belum terlalu banyak improvement dari yang sebelumnya, jadi yang cuma 0,74 hanya berhasil saya improve menjadi 0,77 sampai 0,78. Nah, oleh karena itu saya coba kombinasi model dengan menggunakan iteratif secara numerik. Ini jadi sekian banyak pendekatan yang saya lakukan, saya coba brute force satu persatu. Jadi semua kombinasi yang ada saya masukkan ke dalam modelnya dan didapatkan model dengan semua kombinasi yang paling bagus itu adalah model yang ke-7. Ini model yang ke-7-nya paling bagus. Dan ketika saya selidiki, model ke-7 itu adalah model dengan semua prediktor awal ditambah semua prediktor diberikan logaritma, tambah semua prediktor dikuadratkan, tambah semua kemungkinan interaksi prediktor. Yang mana ini interaksinya masih dua interaksi, jadi saya belum memasukkan 4 interaksi dan seterusnya. Kemudian saya coba tambahkan 4 interaksi dan seterusnya, memang didapatkan R-square-nya naik menjadi 0,81 atau 82 dan adjusted R-square-nya menjadi 0,81. Tapi di sini masih terdapat beberapa variabel yang tidak signifikan. Dan juga apabila kita melihat ke uji diagnostiknya nih, normalitas residual tidak terpenuhi karena p-value kurang dari 0,05, dan meskipun uji Durbin-Watson mengatakan dia lumayan mendekati 2, jadi autokorelasinya sudah tidak ada, jadi tidak terdapat autokorelasi. Apabila kita kembali ke model regresi OLS, ini juga mendekati 2, jadi seharusnya memang dari awal lumayan bagus untuk uji diagnostiknya ini. Jadi normalitasnya terpenuhi, Durbin-Watsonnya juga no autokorelasi harusnya sudah terpenuhi. Untuk uji homoskedastisitas sudah saya cek di minggu lalu dan tidak terpenuhi. Kembali ke model yang tadi, di model ini normalitasnya tidak terpenuhi, tapi Durbin-Watsonnya sudah mendekati 2, jadi sudah no autokorelasi. Nah, karena masih ada beberapa variabel yang tidak signifikan, jadi saya coba keluarkan satu per satu sehingga semua variabel signifikan dengan metode backward elimination. Dan didapatkan model yang paling baik itu adalah model ini, dan R-square-nya memang lebih rendah, tapi penurunannya tidak cukup signifikan, hanya sekitar 0,008 dan adjusted R-square-nya 0,003. Untuk di data tesnya tadi 0,76 menjadi 0,75 dan adjusted R-square-nya 0,75 jadi 0,74, jadi turun sekitar 1%. AIC dan BIC-nya lebih baik yang model yang semuanya. Tapi karena masih ada yang tidak signifikan dan juga normalitas residual tidak terpenuhi, dan apabila kita melihat di model yang sudah signifikan semua ini, normalitas residual terpenuhi dan no autokorelasi juga tetap terpenuhi. Dan ya mungkin sampai situ dulu, terus kemudian kita coba bandingkan model yang sudah di analisis semuanya, berdasarkan R-square, adjusted R-square, log likelihood, AIC, BIC, yang mana ini semuanya merupakan perbandingan di data tes. Dan memang yang paling baik ini terlihat sebenarnya adalah yang kombinasi semuanya, jadi yang memasukkan semua variabel saya masukkan semuanya, tapi karena diagnostik ceknya itu yang semuanya masih ada yang tidak terpenuhi, jadi saya menganggap bahwa model terbaiknya itu adalah model yang semua kombinasi ditambah eliminasi secara backward. Untuk yang semua kombinasi muncul, itu p-value dari Kolmogorov-Smirnov di train dan juga tes semuanya tidak terpenuhi. Durbin-Watsonnya untuk tesnya jauh dari 2, jadi terdapat autokorelasi, walaupun yang train sudah mendekati 2 sudah tidak terdapat autokorelasi. Untuk uji Bruce-Pagan untuk homoskedastisitas, dia bersifat heteroskedastik dan juga masih terdapat outlier. Nah, untuk model yang terakhir yang sudah di backward elimination, ini normalitas terpenuhi pada train dan juga tes. Kemudian Durbin-Watsonnya juga terpenuhi no autokorelasi. Untuk tesnya masih jauh, jadi saya anggap masih belum terpenuhi di data tes. Tapi di uji Bruce-Pagan, ini yang
untuk uji heteroskedastisitas dia sudah homoskedastik pada data train dan heteroskedastik pada data test. Tapi apabila kita mencoba menggunakan alfa yang di bawah 0,05, misalkan 0,01, ini dapat dikatakan di atas 0,05 ini dapat dikatakan sudah homoskedastik, tapi dengan alfa 0,05 dia belum homoskedastik pada data test. Untuk outlier pada data train terdapat 4 outlier dan juga 1 outlier pada data test. Nah, kemudian karena di minggu sebelumnya terdapat materi prediksi juga, saya coba lakukan prediksi dengan beberapa confidence interval. Di sini terlihat prediksinya lumayan mendekati, jadi 81,86 diprediksi 84 tapi di sini 81,86 masih belum masuk ke dalam confidence interval bawah, jadi ini masih di luar confidence interval. Kemudian 68,89 diprediksi jadi 70,75, ini saya rasa cukup mirip. Untuk 73,70 ini lumayan banyak, 71,71 dan 71,35 ini lumayan mirip, dan ya seterusnya. Jadi model terbaik yang saya bisa sampaikan selama kemarin sampai sekarang itu adalah model yang dengan beberapa kombinasi variabel ini. Meskipun demikian, saya belum coba mengimplementasikan ini dengan dalam model regresi lain yang saya tambahkan, misalnya regularisasi nanti jadi range regression, atau saya tambahkan komponen spline-nya, dan itu belum coba saya masukkan di sini gitu. Karena tadi untuk mencoba brute force ini memakan banyak waktu, dan saya sebenarnya sudah coba untuk banyak kemungkinan kombinasi, tapi karena kemungkinan kombinasinya sangat banyak, jadi dari sisi komputasi sangat berat, jadi masih error. Tadi belum sempat saya lakukan ini. Mungkin dengan pendekatan yang stokastik mungkin bisa, cuma saya belum kepikiran bagaimana cara melakukan pendekatan tersebut. Ini lebih ke permasalahan numeriknya, saya rasa begitu. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari sini? Jadi di sini tingkat pengangguran terbuka berhubungan negatif. Jadi tentu untuk menaikkan IPM, untuk variabel TPT di sini ada TPT kuadrat dan juga TPT tanpa kuadrat. Jadi TPT pangkat 1 dan TPT pangkat 2. Jadi ada semacam hubungan kurva naik, kurva positif. Jadi akan ada masanya TPT yang itu akan menurunkan IPM, tapi akan ada suatu titik di mana TPT justru akan menaikkan TPM dari sisi kuadratik ini. Kemudian untuk persentase penduduk miskin itu kurva yang negatif. Jadi pada suatu titik sebelumnya itu saya belum bisa mengidentifikasi titiknya di sebelah mana, tapi akan ada masanya persentase penduduk miskin akan menaikkan PPM, tapi akan ada masanya juga persentase penduduk miskin justru malah akan menurunkan PPM. Ini secara kontekstual saya masih belum bisa memvalidasi dan membuat ini menjadi masuk akal gitu. Mungkin secara numerik apabila kita melihat dari metrik evaluasinya memang ini lebih bagus, tapi dari sisi implementasi dan juga sisi interpretasi apakah model ini dapat dikatakan model yang baik, saya juga masih ragu gitu. Kemudian untuk pengeluaran per kapita per bulan ini negatif, jadi tapi dia untuk kuadratnya positif, jadi terdapat hubungan kurva, jadi akan ada masanya pengeluaran per kapita per bulan semakin tinggi justru akan semakin menurunkan IPM, tapi akan ada masanya juga akan menaikkan IPM gitu. Untuk variabel interaksi saya masih bingung bagaimana cara menginterpretasikan, jadi saya masih belum bisa menginterpretasikan yang variabel interaksi. Jadi saran dari pemerintah, mungkin karena ini variabel interaksinya mungkin yang masih satu jalan, yang masih satu linear, yang seharusnya masih sama-sama yang sama-sama seharusnya negatif, itu adalah tingkat pengangguran terbuka dan maaf ini ada jumlah penduduk, jadi saya belum bisa menyimpulkan di sini. Mungkin untuk rekomendasi untuk pemerintah jelas menurunkan tingkat pengangguran terbuka, jadi menekan pengangguran, mengurangi penduduk miskin, dan juga meningkatkan daya konsumsi masyarakatnya. Ya saya yakin bahwa daya konsumsi masyarakat ini akan saling berhubungan dengan persentase penduduk miskin, dan ini juga memvalidasi mengapa variabel ini signifikan. Ya mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Prof.
makasih. Jadi kalau urusan apa tadi yang mungkin Anda katakan ragu apa sudah baik apa belum, yang penting pokoknya ini progres per minggu ke minggu ya. Jadi mungkin minggu Anda kebetulan datanya nggak ganti ya, Chandra ya? Iya, tidak ganti. Ya. Nah, berarti kan berdasar tugas minggu 1, Anda baru maksimal berapa kemarin R square-nya? 50-an kalau tidak salah. Nah itu makanya Anda itu waktu saya pakai teori baru minggu 1 kan masih yang apa? Yang simpel kalau tidak salah. Yang simple ya, baru 1 prediktor ya itu ya. Iya, Terus baru 1 prediktor. udah tambah kan ya. Nah, ya. Tapi dari setiap yang Anda pakai, cek asumsinya. Mungkin pada saat pakai yang apa? Simple, asumsi yang dilanggar berapa gitu kan. Pada saat nambah prediktornya, mungkin asumsinya yang dilanggar bisa bertambah walaupun R square-nya naik gitu kan. Nah, yang penting malah bikin rekap itu ya supaya dapat progres dari apa? Waktu ke waktu Anda dapat kemajuan apa. Jadi anggap aja mungkin anggap aja sekolah kan masih SD kelas 1 bisa apa, SD kelas 2 bisa apa, SD kelas atau mungkin kalau kuliah ya S1, setelah S2, S3 apa sih sebenarnya improvement yang saya peroleh gitu. Nah, ini karena kita berdasar dari bab ke bab, maka justru itulah ya nanti di kesimpulan dari misalnya Anda coba ini sampai ke ini berarti sudah pakai teori sampai minggu ketiga ya. Iya ya kan itu tugas minggu ketiga ya. Iya. Nah, Anda merasa ada improvement apa itu yang sudah Anda peroleh? R square-nya tadi jelas ya kayaknya sudah naik ya. Iya, sejauh ini yang paling tinggi 0,81 dan untuk diagnostic checkingnya juga terpenuhi semua kecuali yang outlier. Berarti outlier tetap masih ada ya itu ya? Iya ya, Iya, belum. masih. Jadi apakah mau diatasi apa mau dibiarkan? Kalau Mungkin saya cek dulu. di textbooknya itu Outlier-nya di bagian tidak diajari ini ya apa? Kemungkinan ngangkat outlier gitu. Di bukunya ada nggak? Sejauh yang saya baca belum ada atau mungkin saya yang terlewat. Ada kan? Tapi Memang buku ini kan yang simpel, maka Anda boleh menambah dengan cari referensi lain. Misalkan, wah ini apakah gara-gara outlier-nya yang mengganggu salah satu asumsi normalnya padahal sudah terpenuhi ya? iya, sudah Asumsi terpenuhi. normalnya. Iya. Normal terpenuhi. Bagaimana? Maaf, agak terputus. Penuhi nggak? Asumsi normal. Terpenuhi, Pak. Terpenuhi. Terus yang lainnya berarti yang dilanggar apa? Cuman apa tadi yang dilanggar? Kalau ada Hanya outlier outlier saja, bisa Pak. normalnya terpenuhi ya, aneh ya. Biasanya kalau ada outlier menyebabkan jadi distribusinya Tidak menceng normal. kan misalnya. Skip. Apa outliernya mungkin nggak? Anda sudah cek apa dia outlier benar? Kan ada uji untuk ngecek outlier apa bukan gitu. Iya, Anda tahunya itu itu belum outlier saya dari cek. mana berarti? Oh belum. Dari Berarti standar hanya dugaan sendiri. dari, Dari apa? dari standar dari residualnya lebih dari 3. Oh pakai kriteria itu yang diinikannya Ya, bahwa lebih dari 3 bahwa terus dianggap bahwa itu adalah lebih dari 3 sigma. jadi lebih dari 3 sigma jadi dianggap outlier gitu ya. Makanya Ya, biasanya kalau ada outlier kan normalnya juga akan terganggu kan karena outlier kan membuat dari distribusi kan ketarik kan itu jadi akan menceng gitu kan. Terus dengan nambah setelah variabelnya bertambah akibatnya apa? saya rasa modelnya jadi lebih baik. Naiknya R square-nya berapa tadi? Dari 77 menjadi 81. 81 ya sudah sampai terus asumsi
karena nambah prediktor ada multi-call tadi. Multi-call-nya tidak ditemukan dari prediktor enter. Nah, terus tadi kalau nggak salah interaksi. Bagaimana? Ya, interaksi. Tadi Rosa sempat nambahkan interaksi. Oh, untuk interaksi belum saya cek multi-call-nya. Berarti untuk apabila misalnya saya menambah variabel lain yang merupakan turunan dari variabel yang lain itu perlu dicek kembali ya, Prof. Ya ada resiko karena Multi-call-nya. kan misalnya tadi tambah ada X2 kali X3. Kan ada resiko kan. Interaksi kan Baik, Prof. dikalikan kan, X2 kali X3 gitu kan. Anda tadi yang diinteraksikan apa dengan apa? Yang sudah Yang diinteraksikan. pengeluaran dikalikan dengan persentase penduduk miskin. Nah, itu yang ada sempat mengatakan kayaknya sulit diinterpretasikan. Jadi apa? Tadi apa? Pengeluaran kali Dikalikan penduduk persentase penduduk miskin. miskin. Ada Ya, maknanya enggak itu? saya masih bingung. Nah, ya makanya justru kita masa interaksi, makanya saya katakan kenapa data jangan dijadikan korban tak berdaya ya. Artinya kita istilahnya tidak punya empati terhadap data, jadi akhirnya nggak bermakna kan? Iya nggak? Iya, Bapak X2-nya apa tadi? X2-nya penduduk miskin. penduduk miskin dikalikan apa? Pengeluaran per kapita. Nah ya, ada maknanya nggak jadinya? Ada. Masih bingung. Masih bingung saya. Makanya itu justru ada dasarnya apa? Nah, itu saya maksudkan kenapa kontekstual ini saya harapkan ada dasar teorinya. Bahwa misalnya menurut teori orang miskin dan orang apa tadi? Miskin sama apa tadi? Miskin Yang sama, pengeluaran per kapita. nah misalnya ada yang pernah teliti, Anda bukan ahli kemiskinan dan apa pendapatan per kapita ya. Iya, Jadi makanya itu maksud saya, kenapa kemarin saya minta di Baru mencari ada kalau bisa ada diharapkan dengan apa? Mungkin ada yang pernah teliti orang ilmu sosial misalnya, atau orang apa ya biasanya ilmu apa itu yang ngurusin orang miskin? Mungkin sospol apa sosiologi ya mungkin. Nah, ada yang pernah teliti misalnya, oh ada loh antara ini dengan itu, udah Anda ujilah di situ. Ternyata setelah Anda pasangkan itu, ternyata nggak signifikan coefficient-nya. Berarti kan, oh di sana dia mengatakan ada signifikan, ternyata enggak. Anda sudah uji coefficient-nya pas yang interaksi tadi, signifikan enggak? signifikan. Signifikan. Nah, tapi jadi sesuai Ya, teori enggak? Teori tentang urusan miskin sama apa tadi? Saya jadi sempat sulit mengingat gara-gara kayaknya nggak logis gitu. Walaupun signifikan ya, tapi nggak logis. Misalnya IPM kaitannya dengan curah hujan di Bogor misalnya. IPM padahal IPM apa? Nah, kan signifikan tapi logis enggak? tidak seperti ini. Nah iya makanya itu. Jadi tidak sebatas bahwa secara signifikan tapi logis enggak. Nah itulah maksud saya maksudkan dengan apa? Kenapa di situ ada motif bahwa ada suatu ini untuk menaikkan bahwa masalah ekonomi itu adalah masalah yang kompleks. Maka pada saat kita mengaitkan, kalau bisa berdasar penelitian orang yang terdahulu, kita selalu kayak peneliti berikutnya kan. Walaupun kita fokusnya lagi belajar meneliti ya, karena pakai berdasar buku statistik yang kita pakai kan. Jadi, tapi pada saat kita milih karena tahapan yang hari ini kita adalah menggunakan teori beberapa yang dipakai 5 dan 6 kalau tidak salah. Ya, 5-6 kan, mulai memasukkan tentang ya, multiple-nya, terus aspek kemungkinan non normalnya, conditioning-nya, terus kemungkinan melakukan data scaling ya tadi ya kayaknya sudah mencoba ya tadi ya kayaknya ya. Sudah terus iya mencoba sudah. juga polinomialnya, walaupun harapannya di sini sebenarnya pada saat kita mulai menambahkan tadi, itu ada dasar logikanya lah. Dasar logika maksudnya teori tentang dunia IPM. Kira-kira dunia IPM sebenarnya tugasnya siapa itu kalau diteliti?
Menurut Anda itu indeks pembangunan manusia, kira-kira urusannya siapa itu? Yo kalau misalnya kementerian apa sih yang ngurusi indeks pembangunan manusia? Kalau misalnya fakultas atau jurusan atau ini, kira-kira urusannya siapa ya yang mempelajari indeks pembangunan manusia? Ilmu sosial seperti itu. Sosial, ya bisa juga apakah orang ekonomi berkepentingan, orang sosial, sosiologi, apa sosiatri, apa itu kalau di Sepol itu ada. Nah, itulah jadi pada saat Anda merangkai tambahan tadi, apakah perlu dikuadratkan, apa kalau dipolinomialkan kan jadi ada kuadrat tadi ya kayaknya ya. Anda sudah nyoba ke situ ya. Iya sudah. Iya kan? Nah, makanya nih nanti boleh ya tadi kan Anda melakukan eksperimen secara statistik, wah ternyata signifikan deh saya coba ini kan. Tapi jadi Anda kesulitan membuat interpretasi karena apa? Oh, sudah apa maknanya ini jadinya? Mengalihkan apa? Antara kemiskinan dengan aduh saya kok lupa lagi tadi apa? Pengeluaran. Pengeluaran. Ada nggak mosok banyaknya kemiskinan saya kaitkan dengan banyak pengeluaran? Apa artinya jadinya? Misalnya banyak yang miskin 10, pengeluaran rata-rata berapa itu satuannya? Per kapita per bulan juga. Per bulan, per Per kapita. kapita. Berarti per orang ya per kapitanya? Iya per orang. Iya. Kalau dikalikan jadinya apa? Per kapita orang miskin kan? Iya nggak? Oh, Berapa? Ya, kita dapat pengeluaran orang miskin tadi. Nah, kira-kira akan mencerminkan IPM-nya enggak kalau itu? Nah, logis enggak kira-kira? Kapitanya secara apa dari banyaknya orang miskin dengan pengeluaran per kapitanya adalah sekian. Nah, yang bisa pernah meneliti kayak gitu, nah Anda coba searching lah, ada nggak yang pernah meneliti, mungkin pakai ChatGPT boleh itu, tentang apa tadi, banyaknya yang miskin, dan apa tadi, per pengeluaran kapita per kapita. terhadap IPM. Coba Anda masih share screen nggak? Masih. Terlihat Masih. tidak? Itu pakai pakai di ChatGPT aja kayaknya lebih gampang itu. Jadi karena ChatGPT kan akan ngasih informasi ada nggak yang pernah meneliti itu. Jadi antara apa tadi? Interaksi banyaknya orang miskin dan pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia. Nah, penelitian tentang interaksi banyaknya miskin dengan pengeluaran per kapita terhadap, nah coba ada nggak yang pernah menyarinya lama kayaknya dia ini. Ada kapan itu ditelitinya? Di Pulau Sumatera ya? Iya di Pulau Sumatera. Ada papernya, coba. Oh, nah ini malah berupa apa? Ini skripsi ini. Pengaruh pengeluaran per kapita dan pertumbuhan terhadap indeks. Nah, coba. Di situ dia masih aditif apa sudah dibikin berupa interaksi? Kan ini nggak jadi. Coba lihat di modelnya, di skripsinya. Ini skripsi sekarang dipublish ya itu ya. Coba modelnya dia. Iya. Mestinya di beberapanya itu ya Pak. Pas nah metode penelitiannya berarti di metode penelitian coba dia nuliskan modelnya enggak. Nah, Data panel seperti yang modelnya.
Enggak, yang penting modelnya dulu. Dia aditif apa? Kalau Anda kan tadi dikalikan kan multiplikatif namanya. Dikalikan kan. Ya. Justru kita ingin lihat apa yang dia lakukan itu. Karena dia gunakan aspek waktu jadi data panel kan. Nggak cuma cross seksional tapi sekalian. Nah, nanti bisa cek untuk data panel yang Anda ngambil data panel nggak ya? Ambil. Ambil. Nah, nanti sekalian dicek sekalian ini. Pengeluaran per kapita kemiskinan itu aditif kan itu, tidak dimultiplikatifkan kan itu? Iya, aditif. Ya kan, enggak kan itu? Berarti bukan seperti yang Anda ingin cari kan? Terus di sini kayaknya kemiskinan itu persentase apa banyaknya yang miskin itu. Kok cuman kemiskinan kan lucu yo. Harusnya kan yo detil itu banyaknya orang miskin, apa persentase orang miskin itu cara didistribusikan variabel juga kurang detil ini di sini. Dia itu. Kemiskinan kira-kira apa dia itu maunya? Persentase orang miskin apa banyaknya orang miskin itu. Tapi dia masih menganggap sebagai aditif itu. Tidak dikontek dalam konteks interaksi itu. Ya ChatGPT mungkin nyari dapatnya ini ya sudah dikasihkan ke Anda kan itu. Mana yang KM? Persentase penduduk miskin. Persentase sama dengan Anda kan, persentase kan. Kalau Anda nyoba yang aditifnya sudah kan itu, yang Sudah. dijumlahin aja kan. Tapi Iya, dalam sudah. satu persatu sebagai interaksi, berarti mungkin belum ada yang itu, baru Anda mungkin itu. Dan Anda mendapatkan signifikan ya. Iya, signifikan. Jadi kalau kita ingin lihat, kita bisa melihat dengan cara yang mungkin sekaligus juga pengeluaran per kapitanya, tapi dalam konteks multiplikatif, itulah interaksi kan di langsung. Jadi istilahnya gini, kalau yang mempengaruhi kecepatan orang jalan, usia plus mungkin sedang puasa enggak, sudah sedang puasa, sudah tua, mungkin jalannya lebih pelan misalnya kayak gitu kan. Berarti kira-kira kan sudah bayangin multiplikatif maksudnya apa kan, interaksi kan itu. Interaksi antara sedang puasa apa dia faktor usia gitu misalnya. Atau mungkin apa ya? Sudah usia sama mungkin apanya lagi lah yang di ini kan misalnya sedang tidak terburu-buru apa kondisi apalah. Nah, interaksi adalah bagaimana ya variabel dikalikan gitu. Jadi itulah yang kalau kita membayangkan, nah mungkin berarti belum ada yang pernah teliti itu, berarti baru Anda kan. Nah, tapi kira-kira maknanya pada saat kita pakai untuk melakukan prediksi, kan dia akan dijadikan prediktor kan itu. Jadi misalnya apalagi yang sering dianggap sudah gulanya tinggi, mungkin usianya juga sudah lanjut. Wah, ini akan mendorong tensi jadi lebih ini lagi gitu. Kadar gula tinggi kan menyebabkan ditambah lagi faktor usia, maka menyebabkan tensinya jadi akan tinggi sekali, itu yang akhirnya menimbulkan hipertensi. Misalnya kayak gitu. Kalau saat aditif kan ini gulanya sekian, ini usianya, maka tensinya sekian. Itu setelah aditif, tapi pada saat kalau dibikin multiplikatif tadi dikalikan. Tapi bisa juga ada pengaruhnya dia kuadratis. Pokoknya kalau gula ini kalau sekian, tambah kalau dia akan kuadratis pengaruhnya terhadap tensi gitu misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah kalau bisa dasar hipotesis kita itu kalau bisa dari suatu penelitian orang-orang yang ahlinya di bidangnya. Saya nggak tahu bidang IPM ahlinya siapa itu. Nanti Anda cari, tapi ini dia jurusan apa ini? Skripsinya siapa ini? Coba lihat tadi. Di judulnya skripsinya orang bidang apa ini? Apa itu? Sarjana ekonomi, Pak. Ekonomi. Berarti kalau urusannya orang ekonomi. Peduli tentang pembangunan manusia adalah orang ekonomi. Kalau kita orang statistik kan orang netral kan, mau datanya apa aja nggak masalah itu. Tapi kalau ini orang ekonomi mungkin
ini memang makanya nih Kak, tadi untuk Anda memilih kasus ekonometrik ya masih relevan ini. Oh iya ya ini orang ekonomi peduli ngurusi ini juga kok gitu. Nah, ini saya maksudkan Anda jadi ini untuk kasus di Sumatera tahun 17 sama kalau Anda datanya kapan? Anda datanya? 2019 sampai 2023. 23 sebenarnya data panel tapi Anda nggak mikirin panel dulu kan karena belum sampai kan teorinya. Kalau sudah skripsi harus sudah sampai gitu kan. Terus Anda di mana? Indonesia apa Sumatera? Di Pulau Jawa. Pulau Jawa aja. Jawa. Nah, berarti kan kasusnya ini dengan Anda berarti hampir mirip kan? Anda data di Jawa, ini Sumatera, tahunnya Anda kapan tadi? 19 sampai 23. 2023 ini 17 sampai 21 di Sumatera. Tapi dia sudah menggunakan data panel, kita belum karena data panel baru beberapa nanti belakang kan. Ini kan kita bertahap lah itu. Justru dari sinilah kita akan mempelajari betapa kalau ilmu kita masih sedikit, masih yang di bab awal ini, maka akibatnya hasil riset kita mungkin belum maksimal. Nah, diharapkan makin naik, makin naik, makin naik, kita akan menaikkan sisi akurasi penelitian kita. Jadi hasil penelitian kita dipakai untuk membuat kebijakan, mungkin jadi lebih tepat sasaran dibanding kalau tanpa penelitian misalnya. Nah ini aja nanti Sumatera dengan Jawa ternyata beda tuh ininya. Misalnya pada tahun yang sama loh ya. Nah, maka mulai muncul ide nanti yang masuk ke aspek geografis ikut berpengaruh misalnya. Nah itulah nanti yang lanjutan tapi. Nah itu kalau Anda dipakai besok untuk misalnya skripsi Anda bisa lebih ini. Tapi kalau ini sekarang kan lagi belajar bertahap ngikutin buku lah itu. Jadi nggak apa-apa itu. Ya oke, saya kira nanti ini silakan saya sarankan dari setiap step by step dari minggu ke minggu Anda menikmati perjalanan penambahan teorinya ya. Dan setiap teori yang ditambahkan ada asumsi tolong diperhatikan dengan baik itu. Ya, oke, saya kira untuk Chandra sementara cukup. Mungkin saya akan buka ke teorinya dulu ya, biar nambah dulu. Besok yang pagi juga akan saya mulai tetap 7:30. Tapi nanti ada kombinasi presentasi sama itu aja lah. Gantinya praktikum karena hanya praktikumnya kan nggak ada. Jadi makanya seperti Josephine yang jauh. Anda masih di Papua ya, Josephine? Oh masih, di sana jam berapa berarti ini? Sudah jam, udah ini malah udah maghrib kan? Ya oke. Tapi berarti Anda sudah nggak ini kan, sudah posisi sudah di rumah kan, nggak lagi magang kan? Malah kalau karena yang siapa? Fahmi baru bergabung katanya nanti nunggu 16.30 karena lagi magang. Jadi nggak apa-apa kalau memang nanti ini Fahmi katanya mau gabungnya nanti setelah 5 nggak apa di. Ya nanti kita saya buat ini online juga kemungkinan nanti dengan penerus saya nanti Bu Ipo tadi saya sudah koordinasi juga bisa nanti tetap dikombinasi online ini karena nggak ada praktikumnya. Oke sekarang saya yang share screen. Oh ya mungkin presensi dulu ya. Ini share screen untuk presensi dulu. Tadi presensinya. Oke, presensi dulu aja biar enggak walaupun nanti aduh kok sudah hilang bentar saya tak scan lagi. Oke, silakan. Ini siapa? Yang satunya lagi siapa? Ya, siapa Jo? Siapa yang tadi? Bisa
scan nggak? Ya diusahakan kalau sudah di rumah pakai laptop ya, biar nanti kalau Anda saya minta presentasi juga siap, karena juga untuk presensi mungkin butuh itu ya. Ya mungkin kalau Josephine sudah bisa jadwal, mungkin kalau ada Anda sudah bikin karya ya silakan Anda boleh presentasi. Josephine. Oke, sudah berarti ya, nanti mungkin belum saya dulu, nanti kalau Fahmi yang akan gabung 4:30 kan. Oke, saya hentikan dulu. Sekarang saya akan share screen bukunya ini ya. Walaupun besok mungkin akan saya sambung besok pagi. Nah, besok pagi 7:30, nggak tahu Josephine bisa nggak itu di Anda dari bukunya mana tadi. Jadi untuk yang minggu keempat ya, tadi ini kan kita sudah, jadi minggu keempat kita masuk ke 7 ya, benar tadi apa 6, apa saya tadi ada. Oh ya 56, nanti kita masuk ke bab 7, mulai ada kualitatif regresornya ya nanti ini. Jadi kalau kita punya yang kualitatif regresornya, maka mungkin kita membutuhkan dummy variabel ya. Ini ada contoh kemarin, kalau data yang di textbook kan ini ya, yang pakai word write ini nanti ada beberapa sudah melibatkan dummy variabel untuk beberapa yang tadi prediktor yang kualitatif itu. Terus juga ada yang boolean variable seperti apa, true false itu yang. Terus kadang di kategori variable ini juga bisa, jadi kita bikin kayak dulu kalau kita menggunakan prediktor, kalau di analisis variansi ya, masih ingat mungkin di metode statistik, kan bisa gunakan pendekatan regresi tapi X-nya menggunakan yang kualitatif karena berupa treatment misalnya gitu kan. Jadi bisa juga diinikan. Terus bagaimana? Yang numerical dibikin kategori. Contohnya misalnya nilai itu dulu jadi A, B, C, D, E. Sebenarnya nilai kan kuantitatif, tapi setelah dibikin jadi nilai huruf jadi kualitatif. Nah, ada juga yang jadi dibikin mungkin kayak apa, setuju tidak setuju itu juga jadi
kualitatif, atau lulus tidak lulus. Jadi nilai yang sekian sampai ke atas akan lulus, yang ini nggak lulus itu. Nah tadi ini yang salah satu yang kebetulan saya tadi barusan nguji adalah bagaimana dia bikin kriteria dia jadi dinyatakan apa itu asli palsu gitu dengan ada ukuran nilai dengan dibikin kalau beda lista katanya asli ini palsu misalnya gitu. Nah bisa juga dalam konteks jadi interaction and different integration function-nya itu. Nah ini jadi pada saat kalau kita punya tadi ini juga masih yang itu aja belum ada yang nah ini pada saat kalau kita hanya punya satu apa dua ini aja ya 01 misalnya laki-laki 0 wanita 1 yang gunakan jadi yang di depan ini yang ngurusi laki-laki wanita diganti jadi ininya adalah D. Inilah variabel yang tadi ya yang gunakan berdasar dari gunakan dummy. Jadi kalau D nilainya 1 dia adalah perempuan, kalau 0 dia adalah laki-laki. Yang lainnya mungkin masih yang skala di atasnya. Jadi kalau yang kuantitatif aja. Nah ini kalau nah bisa juga lebih dari 2. Jadi kalau 3 maka jadi kemungkinan 2 dummy variabel terus seperti itu. Nah maka nanti untuk asumsinya jadi dicek lagi linearitasnya masih jalan nggak bahwa yang dummy ini adalah memang ininya adalah linearnya. Terus ada multiko enggak gara-gara si dummy tadi maka sering disebut sebagai ada kemudian dummy pada gara-gara pakai dummy kemungkinan jadi ada multikonya. Terus ininya homoscedastisnya variansinya konstan apa enggak. Terus kemungkinan ada autokorelasinya, ngerti errornya, terus masalah eksogennya tadi, apakah berkorelasi enggak tadi yang kaitannya dengan keberadaan si dummy tadi. Nah inilah yang nanti silakan Anda cek setiap karena nanti kemungkinan di yang kayak tadi siapa Chandra tadi nambahin sudah prediktor yang masih kuantitatif. Nanti saatnya mungkin kita akan nambah prediktor yang kualitatif. Dalam rangka ingin kita tadi menaikkan lagi bagaimana model yang kita miliki harganya semakin tinggi ya karena kita ingin menjelaskan tentang dunia IPM. Dunia IPM sebenarnya dipengaruhi apa aja? Tadi sudah mencoba dikuadratkan, diinikan, apakah itu juga coba diinteraksikan dengan perkalian antara persentase kemiskinan dengan pengeluaran per kapita dan apakah itu sesuatu yang rasional apa enggak. Nah ini nanti yang pekerjaan pada saat kalau yang dummy mungkin nanti apa itu. Oh yang misalkan apa yang tadi tentang IPM mungkin atau bisa dipisahkan antara laki-laki wanita ada ini enggak atau tentang mungkin di Jawa itu kan ada daerah yang karena IPM kalau nggak salah itu ada yang tingkat kabupaten misalnya ini daerah yang pantai apa daerah pegunungan ada bedanya enggak. Nah inilah nanti yang diinikan dengan nambahkan adanya variabel tadi ya yang berupa dummy itu. Nah kalau yang boolean itu adalah masalah true false untuk melihat apakah dan salah. Ini juga nanti di sini memang belum cek tapi nanti tolong dicek asumsinya terbangun ya kalau signifikannya oke lah ini signifikan misalnya pakai 5%. Tapi bagaimana R square-nya terus juga asumsi-asumsinya ada yang dilanggar enggak? Ini gender tadi ya juga apakah nah ini kalau di sini yang penting sudah bikin dapat estimatornya dibikin ini ini B-nya lah ini enggak ada pengecekan kalau hanya sampai kalau tabel kayak gini kan hanya ngecek signifikan apa enggak itu. Ini ada service technical yang enggak signifikan kayaknya yang technical misalnya. Terus ini ya cukup besar, tapi kalau pakai 5% ya masih dianggap signifikan kan ini. Nah, tapi ditambah nanti plus minusnya logis enggak itu.
Nah, sekarang kalau menggunakan yang pendekatan tabel ANOVA, jadi kalau mungkin level pendidikan, terus pengalamannya, gender, apa, terus ini semua bisa juga dibawa ke dalam bentuk kalau yang ini kalau di-log-kan artinya apa? Wake ini adalah pangkat ini semua kan, kalau dikembalikan jadi bentuknya adalah eksponensial. Maka kalau di-log-kan dia jadi linier ini, model linier. Nah, ini juga cek lagi, ternyata ini ya nggak signifikan pas yang ini ya. Dengan tadi dibawa ke berupa lognya supaya karena bentuk ke linier itu. Nah tadi ya yang tentang breaking numerik jadi ke variabel ininya, jadi ada kriteria untuk yang kurang dari berapa ini, yang 85 ya pakai ininya di sama yang lebih dari 85 misalnya, ini pakai cut off-nya di 85, itu berarti sudah numerik dibikin jadi apa, kualitatif itu. Nah, karena sekali lagi nanti ada dasarnya ya, kepentingannya apa? Di sini kepentingannya apa? Pakai cut off-nya di 85 misalnya. Nah, kalau bisa ada dasar teori yang menyertainya ya, jadi ada dasarnya itu. Nah, di sini ada kemungkinan yang dummy dengan yang apa, and categorical variable can be interacted just like any other. Jadi ya ada kemungkinan bisa apa, sudah dummy variable tadi yang kalau ya kategorical kan cuma satu tadi ya dummy-nya. Bisa juga dia berinteraksi dengan yang benar-benar. Saya bisa juga kalau kita punya dummy lebih dari satu, bisa juga dia adalah ada kemungkinan interaksi enggak. Nah, ini juga perlu dicek gitu. Jadi yang female-nya dipisah jadi apa? Saat aspek terus ini tadi cut off-nya di berapa. Dan ini ada yang jadi nggak signifikan ini. Yang female aspek. Ini juga pakai ini yang female malah hilang, tapi female yang maksudnya ini dia juga sebenarnya juga enggak pada saat dibikin jadi apa tadi kategorikal atau dengan tak dummy juga masih menghasilkan dia adalah juga enggak signifikan itu. Nah, seakan tidak semata-mata kita bikin tadi ya, tapi ada motif secara teoretiknya. Nah, interpretasinya nanti hati-hati pada saat untuk ininya ya, karena pada saat tadi satu, pada saat nol itu artinya apa, kalau punya dua kan nanti bisa satu satu, satu nol, terus nol satu, terus yang lainnya kan nol nol lah kalau ini ya. Jadi bisa ada dua dua dummy kan, kalau tiga tiga kelompok ya gitu. Kalau yang nggak signifikan yang misalnya yang D2 akibatnya apa? Berarti artinya kan cuma cukup butuh D1. Padahal D1 misalnya tadi hanya menyatakan kelompok satu atau bukan satu. Gitu. Berarti artinya cuma ada dua kelompok, yaitu kelompok satu dan bukan satu. Bukan ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga misalnya. Itu pada saat kalau setelah diuji, itu kita bisa interpretasi ke sana. Ya, oke, jadi tambahan yang di 7 ini adalah karena saya coba Anda mulai agak dipelankan. Jadi nanti yang untuk karena setelah heteros terus sama yang ini kita baru terus masuk ke review kan setelah itu UTS kan. Jadi UTS-nya kalau nggak salah nanti habis lebaran. Jadi kita ketemu minggu depan. Kita akan ke yang uturan heterosnya tadi. Terus tentang apa terkait isu-isu yang lain nanti. Nah, nanti kita mungkin coba review dari akhir sampai untuk kepentingan UTS-nya itu. Nah, itu UTS-nya juga akan saya buat ujian terbuka supaya nanti Josephine juga bisa ikut pada jam yang sama, nanti tinggal minta izin supaya masih bisa. Nah, yang nanti setelah UTS baru kita mulai main yang ini, time series-nya, terus akhirnya kita menggunakan data panelnya itu. Yang seperti tadi yang di skripsinya
apa yang dari mana itu ekonomi syariah apalah tadi itu. Ya, oke, ini jadi yang untuk minggu depan adalah Anda tambahkan di aspek adanya prediktor yang kualitatif ya. Jadi kalau misalnya tadi Chandra masih fokus di IPM boleh, tapi nanti cek lagi semua asumsinya berdampak apa. Apakah R square-nya jadi naik, tapi jadi yang enggak apa, yang asumsi dilanggar pun juga misalnya bertambah misalnya. Maka harus dipikirkan mungkin tadi, mungkin perlu enggak sebenarnya saya nambahkan variabel yang kualitatif tadi yang menyebabkan keberadaan adanya dummy variabel tadi itu. Ya, oke, ini tambahan secara ternyata silakan. Kalau nggak salah kemarin sudah di mana saya program saya ya, saya naruh. Oh, ada ini. Nanti seingat saya di komputasi yang bab 7 kayaknya buat silakan nanti Anda cek yang ini yang masih yang di buku, nanti Anda boleh otak-atik untuk kepentingan Anda ingin belajar lebih jauh atau untuk kepentingan Anda ganti data ya. Ini datanya masih yang pakai yang word write itu kan. Nah, yang tadi yang bab 7 walaupun mungkin nggak semua saya coba. Ini yang OLS. Ini dari yang sejak awal tapi saya tambahkan disambungkan di bawahnya. Jadi ini yang bab 7 nanti. Jadi masih menggunakan apa? Yang data itu ini tadi, nah tinggal Anda nambahkan mau mungkin nambah ngitung R square-nya kan harus mengambil apa? Mean square regression dan mean square error ya untuk kepentingan menghitung. Kalau kita menghitung R square-nya ini kan baru uji pakai uji T-nya ini. Maka uji T lagi menggunakan syarat dia harus ininya normal itu. Ini yang tadi yang dilogkan. Ini yang tadi gunakan yang paling true false-nya itu. Ya ada beberapa nanti kalau memang agak nggak jalan ya Anda boleh minta bantuan. Jadi untuk memperbaiki coding yang ada di buku ya, misalnya saya kemarin beberapa kadang saya juga lakukan itu. Oke, sementara sampai sini ada yang tanyakan? Kalau nggak ada ya kita waktu 9:30 ya satulah untuk yang ada. Kalau Josephine sudah bisa presentasi, mungkin Anda sekalian memunculkan tugas Anda sudah melakukan belum? Josephine? Halo Josephine? Josephine bisa nyoba presentasi? Mungkin tugas yang Anda sudah kerjakan apa aja atau? Halo Josephine? Oke, nggak respon. Ini Pak Ami sudah gabung. Mungkin Wildan dulu aja ya. Wildan coba tambahan apa? Anda mau presentasi nggak ini, Josephine? Oh, belum ya. Wildan dulu coba. Wildan Anda nambah apa dengan masuk yang minggu ketiga nanti lagi nambahkan kualitatif variabel ya. Semua yang sudah punya data yang lama cari tambahan, minggu ini tapi yang kualitatif. Kalau yang hari ini, yang penting apa? Ya, yang minggu ketiga, minggu ketiga. Anda sudah nambah apa minggu ketiga? belum ada signifikan. Enggak, maksudnya minggu 3 kan Anda masih nambahnya apa teorinya ini? Yang Minggu interaksi ketiga kan terus multiple. Ya, iya. Anda belum iya. nyoba? Belum? Tadi baru nyoba dikit tapi masih kayak malah turun terus masih ada error gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi maksudnya cuma malah Anda dapat suatu kenyataan bahwa kita menambah ya belum tentu jadi lebih baik, itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Justru yang penting Anda dapat suatu pengalaman bahwa menambah prediktor makin banyak apakah jadi lebih baik, ya belum tentu, karena bisa menimbulkan jadi masalah tadi. Nah ini nambahin besok saya minta nambahin ada yang kualitatif, apakah jadi lebih baik, ya belum tentu. Jadi nggak selalu
konteks lebih baik, yang penting Anda dapat kesimpulan apa, itu yang penting. Jadi artinya kalau kita ikuti alur di buku ini, oke, kita nambah ini. Walaupun dalam konteks kita bekerja di regresi apa, kita ingin R-square setinggi mungkin, tapi semua asumsi terpenuhi kan. Nggak ada pelanggaran itu. Nah, nanti saatnya makanya itulah, mungkin apakah gara-gara karena data saya ada aspek time-nya, tapi sementara saya abaikan. Karena saya hanya koreksional kan, belum menganggap time-nya sebagai jadi data panel. Nah, ini memang ini masih ada kelemahan, tapi nggak apa-apa, justru apa yang Anda lakukan, oh ternyata kok malah turun, nggak usah panik. Ya memang sah-sah aja, yang penting kesimpulannya, saya nambah, ternyata malah turun gitu. Ya coba mungkin kalau Anda mau share screen di collab-nya nggak apa-apa, nggak harus di apa sudah di overlay, tapi yang penting justru apa adanya yang Anda dapatkan dengan Anda menambah ya. Walaupun mungkin Anda menambah berdasar teori tentang dunia IPM tadi kayak Chandra misalnya, akhirnya kemiskinan diinteraksikan dengan pengeluaran per kapita. Ternyata secara statistik terbukti signifikan kan? Tapi maknanya apa? Nah itu tadi masalah interpretasi kan jadinya. Oh ini signifikan, wah berarti pengaruh. Tapi memang mungkin tadi pengaruhnya positif apa negatif, Chandra? Yang Positif tadi. kemiskinan positif. Jadi kalau kemiskinan dan ininya naik, per kapita dan itu nilainya naik, perkaliannya loh ya. Kemiskinannya prosentase naik, tapi ininya turun, tapi secara perkaliannya naik, artinya itu berdampak terhadap IPM-nya naik kan berarti. Iya ya, positif ya. Nah, jadi logis enggaknya, nah ini Negatif urusan. ternyata. Oh, negatif. Oh, kalau negatif malah Iya, masih logis ya. Jadi, oke, kemiskinannya bertambah, per kapitanya turun, perkaliannya kan masih nilainya masih naik ternyata gitu. Tapi kalau per kapita naik, ininya apa, kemiskinannya itu mungkin mendongkrak IPM-nya turun. Ini karena kalau naik kan berarti malah turun kan tadi. Menurunkan cukup cukup cepat itu dibanding kalau hanya kemiskinan sendiri terus sama per kapita sendiri. Jadi kemiskinan naik, per kapita naik, pengaruhnya padahal kalau per kapita tadi pengaruhnya apa? Positif ya. Per kapita naik, kemiskinan turun ya. Negatif ya kalau salah ya. Iya ya. Yang per kapita. yang per kapita negatif. Kalau yang kemiskinan Kemiskinan positif. positif. Nah, Ya. itu kan. Jadi Anda coba menginterasikan padahal variabel yang berlawanan. Akibatnya apa? Positif ternyata kan. Negatif ya pengaruhnya jadinya ya. Iya. Iya negatif. Iya kan? Artinya jadi sesuatu yang positif dengan negatif dikalikan berakibat jadi negatif. Masih benar ya jadinya ya secara matematik ya. Plus kali minus kan berakibat minus kan ya masih ya. Masih senada itu. Tapi maknanya jadi apa, inilah yang tadi jadi tantangan kita untuk memahami suatu aktivitas statistik yang tanpa panduan teori tentang dunia. Apa tadi mungkin dianggap ekonomi ya tadi kalau urusan ini ya. Nah, inilah yang tadi maksud saya, nanti kalau Anda menambahkan yang variabel kualitatif, tolong juga yang ada dasar teorinya kalau bisa ya. Di datamu ada nggak, Chandra, misalnya? IPM apa yang akan Anda tambahi yang ada kualitatifnya? Kira-kira apa yang ada calon nggak? Di Kalau data Anda ada. kabupaten Di gitu Jawa ada berapa? Di Jawa ada berapa kabupaten? 114 kalau tidak salah. Wah, berat itu bikin daminya nanti Anda. Provinsi Provinsi. Nah, provinsi masih. Provinsi ada berapa di Jawa? Ini ada Pulau 6 Jawa kan? provinsi. Iya, Nah, daminya berapa kalau 6 provinsi? berarti 5. 5 kan? Nah, itu aja sudah lumayan kan? Nah, nanti ada provinsi yang mungkin nggak signifikan, yang dami yang mana, yang akibatnya kalau kita buang, berakibat mungkin ada beberapa provinsi dia sama gitu. Itulah gunanya nanti dami. Nah, nanti akan berdampak lebih baik enggak dari sisi R-square-nya, asumsinya, dan sebagainya. Oke ya, nanti dicoba ya, berarti provinsi aja ya, jangan kabupaten, nanti berat daminya kebanyakan ya. Kalau selain kabupaten apa yang kira-kira mungkin itu?
Kalau di data yang saya ambil sendiri belum ada yang kualitatif. Belum ada, nggak ada ya. Ya. Paling Mungkin cuma nanti ambil paling data baru. data baru tapi yang kira-kira relevan ya terhadap IPM lo ya. Jangan asal Iya. ambil lo ya. Oke, kalau Wildan tentang apa kemarin Wildan? Pertumbuhan Ada tentang ekonomi, apa? Prof. Pertumbuhan ekonomi yang kira-kira ada yang relevan terhadap itu untuk kualitatifnya apa ya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Belum nyari sih, Prof. Kemarin masih ngehubungin Ini sama Direntara. ada yang Danantara yang ini ya, yang di Malaysia ya. Ya, Pertumbuhan ekonomi kalau kan ada pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi kalau nggak salah ya ada ya. sepertinya ya ada. Provinsi pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten kayaknya ada. Nggak salah. Ya, pertumbuhan ekonomi kayaknya ada itu. Mungkin Anda bisa lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia nggak apa-apa. Yang diganti tidak ya konteks Danantara mungkin kan Indonesia baru mulai. Tapi mungkin kalau pertumbuhan ekonomi, Anda kemarin datanya dari mana? Datanya tentang dari mana datanya? Dari laporan sih, Prof. Kemarin Nggak, belum maksud nyoba saya nyari-nyari. data tentang Indonesia apa tentang Malaysia? Data tentang Indonesia. Data tentang apa Anda? Malaysia. Malaysia. Kalau Malaysia kan namanya kalau di sana negara bagian kalau nggak salah itu. Malaysia. Di sana negara bagian itu. Nggak tahu Malaysia negara bagiannya ada berapa gitu. Kayak kita kayak provinsi. Tapi mungkin ya, nanti kalau saya rencananya ganti data aja sih, Prof. Kayaknya masih dikit banget kemarin nyari-nyari. Makanya itu mungkin ganti Indonesia aja. Iya. Pertumbuhan tapi yang kita lihatnya nanti bagaimana di apa atau apalah Anda yang tapi kalau bisa yang ada kualitatifnya ya biar bisa untuk contoh yang bab ini ya. Baik, Jadi bisa tapi kalau jangan kualitatif yang banyak nanti apa kayak tadi mau kabupaten terlalu berat itu. Kalau bisa yang dummy variabelnya jangan banyak-banyak lah. Kalau banyak sekali juga akan repot itu. Oke, nanti coba yang lainnya di step ini Anda nambahkan variabel yang kualitatif ya di prediktornya itu. baik, Prof. Nah, nanti dampaknya apa? Waktu itu belum masuk. Dan nanti signifikan enggak. Mungkin daminya misalnya 5 yang kayak Chandra, belum tentu 5-5-nya itu signifikan itu. Kalau nggak signifikan, nanti artinya apa pada saat jadi akhirnya tinggal 4 dummy variabel yang signifikan misalnya. Mungkin akhirnya ada provinsi tertentu sebenarnya dalam satu kelompok gitu. Artinya dianggap satu karakteristik kadang kayak gitu. Nah, nanti silakan dicoba dilihat seperti itu ya. Oke, saya kira kalau Fahmi ini magangnya kamu akan dapat data apa nanti kalau bisa dipakai untuk ini. Sudah dapat pengarahan belum dari magangnya? Untuk data sendiri, apa ya namanya? Perusahaannya apa Tidak sih Anda ya? Perusahaannya bidang perusahaan apa? pertanian. Perusahaan apa? Data Perusahaan apa Anda? perusahaan apa namanya ya? Agribisnis, agriculture gitu. Agriculture berarti bergerak di bidang apa ininya? Dia Kayak bisnisnya apa? apa namanya? Jual beli kendaraan berat gitu buat pertanian dan pertambangan. Oh, alat beratnya bukan pertaniannya. Jadi dia alat berat untuk dunia pertanian gitu ya. Sama pertambangan juga, Prof. Oh, jual belinya itu. Jadi dia apa? Jadi istilahnya dia kadang mungkin ada daerah yang butuh alat berat apa, dia mungkin sebagai ininya apa kayak apa namanya istilahnya itu. Yang nyarikan lah gitu mungkin gitu ya. Iya, Distributor kayak gitu ya. nyarikan apa ya, dari luar yang Oh, ngasilin kayak pabrik. oke. Terus saya Berarti tuh mungkin dapat data mekaniknya. Ada dapatnya nanti di bagian apanya datanya? Saya di people sama facility di perusahaannya. Jadi dapat data tentang mekanik yang bekerja di situ, yang ngurusin kayak servis kendaraan-kendaraan gitu. Oh, berarti sampai dia nerima servis ya berarti ya? Iya. Iya, Kalau jadi misalnya yang nah kalau bisa dapat datanya itu mungkin nanti bisa itu tadi mungkin dia coveragenya kemana misalnya
alat-alat berat selama ini itu ngelayanin mana aja mungkin bisa itu dipakai pas uji coba yang kualitatif loh ini. Karena yang kualitatif kan mirip kayak analisis variansi sebetulnya. Tapi mungkin hanya Y dengan dummy-nya gitu. Jangan lupa nanti dilihat kalau memang bisa untuk praktek ini kan lumayan Anda nggak perlu nyari data. Kalau kemarin ada datanya tentang apa? Paham itu? Yang di tugas Tentang tuh yang tentang kemarin sudah kamu suku bunga dependennya. dengan tentang suku bunga ya? Iya, berhubungan suku bunga. Sama uang Suku kartal bunga sama tingkat inflasi Indonesia. berarti nggak ada kualitatifnya kayaknya ya. Diprediksi nggak Belum ada ada. kualitatif. Belum Nah ada. kalau mana main kualitatif itu apa gitu kan agak susah juga kan mungkin. Iya. Kalau ada ya bisa jadi kualitatif bisa yang tadi area mau tadi kayak tadi aspek gender maka nanti kalau memang dipandang perlu Anda ganti data juga nggak apa-apa. Tapi yang Baik. penting di tema yang minggu ini keberadaan variabel kualitatif. Sama tadi ya yang kemungkinan yang boolean apa tadi yang di indikannya silakan dari bab 7 ini Anda coba usahakan dapat data yang bisa untuk menerapkan teori di bab 7. Terus Anda kembali lagi di sini kan selalu nggak peduli ngecek, yang penting punya ngestimate modelnya kan ini dapat koefisiennya sudah selesai sehingga enggak, tapi nggak pernah mengecek sisi asumsi. Nah, seharusnya Anda tambahkan ya tadi ya, semua asumsinya dicek lagi itu setiap menambahkan variabelnya. Jadi kalau terpaksanya ganti data juga nggak apa-apa karena saya ingin Anda jadi belajar dengan berbagai macam kemungkinan keadaan variabelnya. Nah, tadi kan ada yang sudah perlu distandarisasi, ada yang mungkin nanti di sini kualitatif. Nah, bagaimana dampak terhadap variabel Y yang sebagai respon yang sedang kita ingin kaji itu. Oke ya, nanti silakan moga-moga untuk tugas yang minggu 4 kalau Anda nggak data nggak apa-apa. Nanti Josephine yang sudah lagi makan moga-moga sudah dapat data yang banyak. Mungkin ada yang kaitan ke ekonometrinya ini. Tapi kalau saya harapkan datanya ekonometri ya, jangan yang jauh dari aspek ekonominya ya. Ya tadi makanya yang Chandra di searching IPM ternyata itu skripsinya orang ekonomi ya. Oke lah masih berarti kita nganggap makanya kita tahu bahwa itu ekonomi sama enggak yang harus ada dampak ekonominya. Itu bahasa gampangnya kalau saya nganggapnya gitu. Karena ekonometri kan apa? Bagaimana data terkait yang ekonomi tadi. Ya cukup apa tadi suku bunga sudah terkait ekonomi, tadi terkait dana antara itu juga ada masih. Nah nanti yang Josephine silahkan cari mulai menyesuaikan ya, karena memang saya harapkan nggak perlu Anda harus berhenti ya, karena rugi karena Anda sudah KRS kan nggak bisa batalin KRS ya kalau salah ya. Iya Pak Mi sama Josephine nggak bisa kan? Tetap ada Tidak bisa di, iya kan? ada Kalau di misalnya ini Anda berhenti dan akhirnya dapat E kan jadi mengganggu IPK-nya kan. Anda harus besok harus batalin, padahal batalin mata kuliah itu kan ada batasnya itu. Tapi kalau tetap ikut kuliah kan masih lumayan kemungkinan ya tidak sampai segitulah kalau masih tadi menyempatkan mengerjakan tugasnya. Nanti ujiannya saya usahakan nanti adalah ujian yang terbuka ya. Jadi Anda bisa dari kalau mau sempat pulang ya boleh di kelas, tapi kalau yang terpaksa harus jauh ya apa. Tapi kalau kayak Josephine yang jauh banget kan ya mahal kan kalau pulang hanya mau ikut UTS misalnya. Tapi kalau mau tetap di kelas ya boleh, tapi kalau enggak juga saya, yang tadi saya juga dengan Bu Ipon besok yang lanjut ini juga sudah bahas itu. Ya oke ya, nanti silakan tetap dilanjut. Tema yang minggu ini, keberadaan variabel yang prediktor tapi yang kualitatif. Bagaimana cara bikin dummy tadi ada contohnya, terus kemungkinan harus di apa sih dampaknya, diujinya, tapi kalau bisa nanti nambahi referensi dari buku lain ya, tidak hanya buku ini ya. Memang buku ini kemarin saya pilih karena apa ya simple tadi kan, dapat model, diestimasi, diuji koefisiennya, selesai. Tapi secara statistik kita masih belum puas karena apa? Asumsinya tidak sampai diuji. Nah, saya akan Anda nambah referensi terkait karena anggapannya ini kan kuliah ekonometrik, tapi karena Anda pernah ngambil regresi, maka tolong semua teori terkait regresinya perhatikan masalah asumsi itu.
Nah, yang nanti setelah UTS kita akan masuk ke, kalau memang di situ ada aspek time-nya, ada cross section-nya, maka harusnya data panel. Walaupun data panel itu mata kuliah tersendiri kan, seperti yang kalau yang kebetulan ambil ya dapat double, tapi kalau yang enggak ya sudah enggak apa-apa, Anda nanti. Tapi yang penting temanya di sini adalah ekonometri gitu. Ya oke, saya kira untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih. Besok tetap saya mulainya yang Prof, izin mau presensi. gimana? Mau presensi, belum presensi Oh, tadi. presensi. Oh ya oke, ya saya ini kan lagi saya. Jadi besok juga tetap saya buka 7:30 aja ya, kebetulan nanti saya jam 9 ada acara, jadi mungkin jam 9 mungkin kurang akan saya hentikan. Jadi besok bisa juga untuk yang belum presentasi, jadi nanti 7:30 akan saya buka tetap ya. Tapi online aja jadi. Oke, sudah pahami? Sudah, Prof. Oke, sudah saya kira kita akhiri ya. Terima kasih. Selamat sore. Apa kita lanjut besok pagi jam 7:30 ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih, Prof. Ya, oke ya. Nah.